Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi guys sama Abah nih. Ini lagi ada di rumah Abah nih. Mau ada tamu katanya ke rumah Abah nih. Mau tamu apa? Tamunya itu istimewa banget nih. Tamu bekas bodyguard kelas berat nih bos. Minta dilihat penyakitnya katanya sama Abah nih. Takut ada penyakitnya nih. Ini rumah Abah nih. Ini ruangan Abah nih, ruangan Abah nerima tamu nih. Ini foto Abah nih. Ini foto Abah. Ini lampu-lampu diskotik Abah nih, lampu-lampu nih. Kak Abah nih nggak pernah dikasih lampu nih. Udah lama. Abah juga mau ngenalin rumah sing ini rumah jelek lah. Tapi buat Abah nyaman sih, rumah ini udah kayak surga Abah sendiri. Itu dari hidup Abah dari mulai hidup susah sampai hidup sekarang juga masih susah sih, tapi udah agak susah sih, udah ketemu makan tiap hari kalau sekarang mah. Kalau dulu sih ya biasa, Kamis, Senin, Selasa itu jarangnya makannya ya itulah dulu mah, zaman dulu kalau diceritain mah sedih. Makanya sekarang banyak bersyukur dengan rezeki yang sekarang, yang sama Allah dikasih sekarang gitu. Itu Abah itu sebenarnya tuh Abah itu nggak pernah serius, banyakan bercanda apapun. Makanya Abah awet muda nih. Abah itu lahir Abah itu 64. Tapi sekarang anak-anak zaman sekarang kalah sama Abah. Makanya guys, di video Abah tuh ngajak ke sono kan, ke telaga biar awet muda nih kayak Abah nih, nggak tua-tua gitu. Kalau umur sih lanjut, tapi badannya nggak tua gitu. Sampai sekarang gitu, yang dirasakan Abah, katanya Abah nggak pernah tua-tua katanya gitu. Itu perasaan orang aja sih. Ini Abah mau ngebatin ini sih, bodyguard kelas berat katanya, minta dilihat penyakitnya. Mudah-mudahan sih nggak berat sih penyakitnya. Ini foto Abah nih. Nih foto Abah nih. Nih, ada foto Abah nih. Nih ruangan Abah nih, ruangan ke dalam. Nih, ini anak Abah nih, lagi main PS melulu, kerjaannya main PS ini. Ini si Kais. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Nih, ini orangnya nih. Gimana, sehat? Alhamdulillah baik. Ini mau konsultasi nih, Bah. Ini dari mana nih asalnya? Wah, dari Medan ini, Bah. Jauh amat dari Medan ke sini. Iya, Bah. Mau ngapain? Mau konsultasi dulu, Bah. Ini banyak kali penyakit di badan ini, Bah. Penyakit apa? Penyakit, ya macam-macam, Bah. Udah sulit, udah mati sulit. Apa jangan lagi. penyakit nggak punya uang nih? Iya. Orang di Jakarta tuh paling parah tuh penyakit tidak punya uang. Paling parah banget gitu. Tapi ini penyakit lain ini, Bah. Banyak kali di badan ini udah, Bah, yang harus dikeluarin, Bah. Jadi minta biar Abah bisa mengeluarkan semua yang apes-apes di badan, yang sial-sial yang di badan selama ini, Bah, dikeluarin dulu, Emang Bah. merasa banyak yang apes di badan? Kebanyakan apes ya, Bah. Semua pekerjaan nggak pernah tuntas, Bah. Pengalaman hidup Pengalaman hidup udah luar biasa, Bah. dari mulai Mulai di Jakarta 1983, Bah, sampai sekarang ini, Bah, udah dikuduki hidup itu udah panjang sekali, Bah. udah pernah jadi orang kaya. Bukan kaya lagi, Bah. Apa yang dialami orang kaya itu lebih dari kaya itu udah saya alami, Bah. Hambur-hambur uang satu malam itu 100 juta itu udah biasa, Bah. Astagfirullahaladzim. Tapi untuk saat ini, Bah, udah tua, Bah. Jadi kayaknya terlalu banyak beban dosa apa ya, Bah ya? Iya. Kira-kira. Maka udah gelap ini, Bah. Tapi yang penting dikasih kesehatan. Alhamdulillah, Bah. Kalau soal rezeki makan titipan Allah, kadang-kadang banyak ya, kadang-kadang tidak ada. Kalau udah tidak ada, kadang-kadang kita nyesal. Ya, Makanya nih kasih tahu nih sama orang-orang yang di luar gitu, jangan terlalu boros sama uang. Jangan pesta pura-pura melulu, pesta hura-hura kali ya kalau bahasa Indonesia ya. hura-hura. Hura-hura ya. Sering main ke diskotik dulu. Memang kerjanya di diskotik, Bah. Tiap hari di diskotik lah, Bah. Uang banyak. Makanya guys, kawan-kawan sadar dari sekarang. Jangan hambur-hamburkan uang kalau lagi ada. Nanti susah, penyesalan selalu Kalau buat datang yang abang mah terakhir. sarannya banyakan sodako.
biar hidupnya Berbanyak enggak. beramal supaya hidupmu berarti di dunia ini. Ini salah bantalnya tuh nih, harusnya bantalnya di sini. Ini buka baju nih, Pak. Iya, buka baju, buka celana juga kalau mau ya, jangan telanjang. Ntar banyak tuh garis-garis yang ngeliat. Minyak, Man. Waduh, ada body, wah bener ya Allah. Waduh, ini udah Tatonya, banyak ampun, gambar ya ini, bener Pak. bodyguard kelas berat ini. Celana panjangnya dibuka tuh kan, mau di itu. Sarung berarti. Wah, ya pakai sarung sono. Wah, nih guys, apa kedatangan bodyguard kelas berat dari tahun berapa katanya? 74 ya? 83, Pak. 83. Udah melintang di Jakarta, udah melintang di Medan, udah melintang di Kalimantan, udah melintang di seluruh Indonesia kali itu. Mencari jati diri hidup. Ujung-ujungnya apa terdapat di rumah Abah sekarang nih. Mau minta diobatin, mudah-mudahan sih nggak ada penyakit astral ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan, Pak. Mudah-mudahan sih sehat lah. Alhamdulillah, Pak. Umur berapa sekarang? Sekarang umur 57, Pak. Wah, 57 mah udah bener-bener harus taubat ini. Harusnya udah jadi haji. Udah mau punya lahat ini, Pak. Aduh. Apa kayak apa umurnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kalau dari penerawangan Abah nih, kalau astral sekarang nih jatuh di angka 41. Nah, 41 itu orang yang kayak anak muda lagi ya, balik lagi ke anak muda umur 18 gitu. Labil. Separuh-separuh gitu. Kayak mau ke sini bisnis langsung hilang. Mau ketemu sama teman yang ngajak, mau kitanya temannya nggak mau gitu. Jadi asalnya jatuh di 41. 41 itu kebimbangan yang buat apa sih? Kebimbangan yang saraf penggolakan otaknya tuh nggak stabil sama darahnya gitu. Kalau dari darah ini ya ngambil dari saraf ya, yang ada dari otak kepala nih, sekarang kestabilan darah itu jatuh di angka 32. Jadi orang yang darahnya di angka 32 itu marah, dendam, mau ngabisin, mau ngancurin, tapi tidak berdaya. Benar ya Om ya? Iya. Ini yang paling dominannya di saraf ini, lagi marah sama anak sama mantu gitu. Maunya itu dihabisin gitu kalau zaman kita zaman dulu lagi muda gitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, merasa tidak dihormatin atau tidak merasa nggak dihargain sama sekali gitu. Kita malah dianggap apa seorang gembel atau seorang yang tidak ada harganya gitu. Buat ini asli dari keturunan kita sendiri yang menghina kita, bukan orang lain gitu. Iya, Kalau orang lain mah kadang-kadang sih takut gitu ya. Tapi anak sama mantu sih nggak takut gitu. Iya. Apa sih bapak preman, orang udah tua ini ditendang sekali aja udah mental kali katanya gitu. Kalau bahasanya gitu. Kalau orang di angka 32 gitu. Jadi tidak dihargain lagi sama anak, tidak dihargain lagi sama teman, tidak dihargain lagi sama orang yang dulu pernah dihormatin sama kita, yang dulu pernah hormatin sama kita, sekarang malahan kayak gimana ya, ngeledek gitu. Atau
nyaci maki atau gimana ya, sinis gitu kalau dari tatapan matanya, dari bibirnya gitu. Apa sekarang katanya, sekarang paling juga macan ompong katanya sekarang gitu. Iya, Bang. Padahal dulu dia takut banget sama kita gitu. Nah, kita asalnya jatuh, kalau dulu kan asalnya kali di atas 90, di atas 100 lebih. Makanya kalau dengar namanya aja orang udah pada takut gitu. Sekarang anak sendiri aja, mantu ini bukan orang lain ya, itu kadang nggak takut sama sekali. Iya. Gitu. Nah, ini asal yang orang jatuh di angka 32. Jadi udah, kalau buat apa sih runtuhnya kerajaan gitu, hancurnya dinasti. Soalnya kan manusia itu ada astralnya. Kalau kita lagi biar udah tua, tapi kalau astralnya kita di angka 80 atau 90, masih dihormatin orang, masih ditakutin orang, masih disegenin orang, makin tua makin banyak anak buahnya. Nah, itu astralnya dia naik gitu di angka 80 atau 90. Ini kalau umumnya jatuhnya di angka 32. Jadi udah tidak dihormatin lagi. Sama kalau orang lain sih masih bisa dimaafin. Ini sama anak sama menantu itu tidak sama sekali dihormatin. Sama sekali gitu. Dari hati yang paling dalam dia tidak menghormati sama sekali sama gitu. Makanya jangan sakit hati atau jangan dendam sama menantu atau anak gitu. Soalnya kan kita ada asalnya ada di badan kita gitu. Nih. Jadi kalau astral 32 mah orang yang serba salah. Ke sono salah, ke sini salah. Jadi ngabisin waktunya banyak banget gitu. Ini belum dilihat astral dari kaki. Tingkat kesetresannya, tingkat penyakitnya. Nih. Ini apa mau nyari penyakit nih. Jatuh di angka 73. Jadi itu udah punya penyakit paru-paru basah sekarang. Satu. Kedua, udah sesek atau dahak tidak keluar. Dari kebanyakan begadang sama kopi sama rokok. Jadi si dahak itu nggak keluar, mau di kayak model apapun itu nggak keluar gitu. Terus ada penyakit sempedu apa kelilit, kalau bahasa kita sih kalau nongkrong lama gitu lama gitu kalau nongkrong kayaknya, tapi udah kebelet, tapi kalau udah nongkrong tuh lama banget gitu. Itu namanya sembelitnya usus. Nah, sembelitnya usus dari minuman-minuman yang campur-campur gitu yang dicampur-campur gitu, dicampur-campur itu minuman itu. Kalau dari whisky campur apa gitu, campur apa itu dulunya gitu, lagi keren-kerennya, lagi apa diri dibawa sama nafsu gitu. Kalau sekarang mah kita harus ngendaliin nafsu. Kalau kita terus kayak dibawa kayak nafsu itu, ini sembelitnya perut usus itu apa empedu itu dari. Jadi kalau minum 3 botol juga 4 botol nggak mabok ya. Udah mati rasa gitu, udah kayak orang-orang ke kepala gitu, pentang-tang peteng-teng ke sini ke sana gitu sambil hohoak gitu bawa golok gitu. Enggak, udah enggak ini ya. Tapi kalau kurang tidur 2 hari, juga mabok juga kalau minum. Kalau kurang tidur gitu, kalau dari astral kepala gitu, soalnya kan kepalanya jatuh di angka 52. Ini kepala kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Berarti sekarang masih labil. Kalau sampai doa nggak dijabah sama Allah atau ibadah nggak didoa sama Allah minta rezeki, itu bakal balik lagi ke posisi kayak dulu lagi, gitu. Makanya jangan sampai ngarep doa itu dijabah sama Allah gitu. Yang penting kita melaksanakan taubat ya husnul khotimah. Soal dibalas atau enggak kan, dosa kita juga banyak kali. Juga merasa punya dosa enggak? Banyak enggak? Banyak dosa lah. Jadi kejahatan apa yang paling dulu, yang paling inget gitu, menyesal gitu, kejahatan apa gitu yang paling gitu, yang paling inget sampai sekarang gitu? Ngerampok, Bah. Makanya masuk penjara tahun 93 dari Jakarta ke Medan, Bah. Pernah ngerampok? Ngerampok bank, Bah. Ngerampok bank? Ih, berarti ini guys yang didatang sama apa nih? Seorang perampok kelas berat ini bukan. Tapi sekarang mah udah tobat, udah jadi orang husnul khotimah. Kan banyak orang-orang yang tadinya di golongan hitam, udah masa tuanya jadi orang-orang yang jadi golongan putih.
Ya kita contohnya ya Uje ya. Uje itu bukan orang tadi Uje tapi pernah pesantren dulu, tapi dia pernah terjun ke dunia hitam atau dunia narkoba. Tapi begitu dia tobat, jadi dari jadi husnul khotimah. Tapi dia jadi orang yang terbaik di Indonesia kan. Nah itu manusia itu nggak ditentuin sama tingkah lakunya dulu, tapi dulu itu jadi pengalaman hidup, sekarang jadi bagus gitu. Mudah-mudahan guys, minta doanya nih dari seluruh Indonesia lah yang ngedenger video Abah ya, minta doanya buat ini supaya jadi orang yang husnul khotimah, dikasih kesabaran, terus rezekinya juga dipermudah gitu sama Allah. Minta doanya guys dari seluruh Indonesia lah, sama doa buat yang megang video Abah nih supaya hidupnya dikasih ketenangan. Ini juga dia juga lagi labil juga, dikasih rezekinya yang lancar, dikasih kesehatan yang bagus, biar dia terus berjuang sama Abah dari nol sampai atas entar gitu. Mudah-mudahan minta doanya guys dari seluruh yang amin ya Allah, amin. Minta doanya dari seluruh Indonesia lah yang manteng video Abah supaya orang-orang yang dulu hitam jangan dianggap remeh atau dianggap sebelah mata. Ayo orang-orang kayak ini harus dideketin sama kita, harus didorong, harus dikasih support supaya lebih baik hidup ke belakangan. Dia Abah nih sekarang mau ini ngobatin penyakitnya, menarik penyakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sih nggak lari. Takutnya lari. Kayak Ari. Ini mau narik ini guys, mau narik dahak yang tidak bisa keluar dari tenggorokannya kalau batuk bersin tuh. Nih orang yang nggak mempan sama golok atau pistol dipegang Abah sama dia langsung merengkel. Padahal nggak pakai tenaga guys, sih beneran. Aduh. Aduh. Nah ini udah pernapasannya juga udah keganggu banget. Aduh. Tuh. Peredaran darahnya bener-bener kurang bagus, lancar gitu. Tapi udah kebal kali, penyakit juga udah. Udah gak mau penyakit lagi, Pak. Langsung mantap hidup. Ya. Ini orang kayak ini nggak takut sama setan, nggak takut sama memedi, nggak takut sama siapapun. Karena penak sih. Nah, kalau dari sarafnya ini penyakit apa namanya penjumbatan tenggorokan ke bawah ini. Tuh. Jadi kalau udah batuk sekali terus aja batuknya kayak itu, kayak bom peluru pistol gitu. Tapi kalau nggak batuk nggak ini. Tapi kalau udah batuk sekali terus aja batuknya kagak berhenti. Ini namanya penyumbatan di atas tenggorokan ke bawah ke saringan Emang sekarang lagi pada suwe hidupnya? Iya Bu, Pak. Bukan sulit lagi, udah jatuh ketimpa tangga lagi Pak. Pecah berantakan ini Pak. Ini pernah jadi direktur ya? Aduh,
Di Kalimantan ya? Iya bah. Perkebunan kelapa sawit atau apa? Sawit, baru tambang batu di Cilegon. Tapi heran ya, orang-orang yang pernah kaya gitu ya, yang pernah yang udah pernah melintang di dunia hitam atau banyak harta benda, tapi istrinya cuma satu. Dari zaman dulu tidak pernah kawin-kawin atau nikah siri atau nikah itu, berarti dia termasuk laki-laki yang setia sama istrinya. Iyalah bah. Kan Iya, kebanyakan bisa orang jalan baru saya. ini kan istrinya ada 5, 4. Ini biar badung model apapun. Dengan istrinya teriak udah gemeter kakinya. Iyalah bah. Ma, sini. Ini di sini duduk. Bayar nggak rarutan juga nggak apa-apa. Orang di YouTube ini. Si Asep suruh sini biar kelihatan nih sama orang kampung Tigas ini lagi ngobatin penyumbatan dahak yang ada di tenggorokan nih. Tuh, kental banget udah kayak gimana ya, kayak adukan buat kue bolu ini mah. Oh. Tapi saya gula gak ada bah ya? Gula nggak ada Gula nggak ada, tapi syaratnya nggak punya duitnya kental banget ini. Oh itu udah nomor satu. Nomor satu bah. Ini penyakit yang ada di Jakarta kali ya, gara-gara corona gimana ya? Gaya corona nih bah. Kok tiap abah ngurut pasti sarafnya dominannya ke nggak punya duit, tingkat kesetresannya luar biasa, soalnya sarafnya sampai berhenti. Tiap hari mikirin kemana kali nyari duit ya. Buntu terus bah. Di mana-mana COVID. Orang yang kerja aja kemarin, orang yang kerja tuh, dia gara-gara gajinya dipotong separuh, dia stres juga. Cicilan rumah, cicilan mobil. Wow. Mobil sama rumah aja udah 9.700.000. Gaji dipotong separuhnya dua-duanya. Istrinya kerja di hotel, nerima 2.500.000. Suaminya kerja di tempat yang ngambil mobil itu. Makanya stres ini 2001 bener-bener tingkat dunia kali manusia nih. Kalau nggak punya iman, kita bisa runtuh. Udah gila bah. Iya. Rumah sakit jiwanya juga udah nggak mau nampung kali, banyak kali udah. Udah banyak. Penyakitnya sama bah, nggak punya duit. Kita stres, nggak punya uang. Nah, ini udah lumayan lancar sih, udah nggak begitu sakit banget. Tuh. Gula nggak ada, cuman penjepitan saraf yang ada langsung ke kepala itu mikirin uang melulu. Jadi ini nggak punya uang. Mikirin CPR dulu. Punya uang nggak bakal mikirin uang, gimana nyari uang ya. Kemana kita datang, ke teman mana yang datang gitu. Iya, Itu iya. aja Iya. sampai subuh. Udah mau berangkat kita ngantuk, jadi kagak berangkat tuh ke Gak teman yang. berangkat ya berangkat. Itu yang selalu kendalanya bah. Ini banyak tagihan yang belum cair ini ya. Iya bah. Ya kalau uang namanya udah di luar susah.
Ini guys, kalau punya keluhan penyakit calon asma atau perokok kuat atau sembelit zaman dulu kayak gara-gara, makanya guys kalau di luar sana ya, kalau minum tuh jangan campur-campur, minum aja satu. Ini ditotok ininya langsung. Biar keluar biar langsung napasnya. Kalau dipencet saraf ini kan Ayo. apalagi nih guys, ini juru kamera abah nih, aduh stresnya luar biasa, tidak punya uangnya, makanya klik itu video abah. Betul sekali. Klik ya, kasihan nih sama yang megang kamera, stres aja mukanya butek aja, abah kagak tegang ngeliat mukanya saking ininya. Makanya guys, yang ada di luar sana video abah diklik ya supaya cepet gitu. Tolong guys, itu kan insya Allah dibalas sama Allah lah kebaikannya. Yang di luar sana insya Allah dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, digampangkan jodohnya yang belum punya jodoh, yang udah punya jodoh, yang belum punya anak mudah-mudahan dicepetin punya anaknya. Yang penting klik video abah, insya Allah berkah. Ini kasihan nih sama juru kameranya nih, aduh kapan gitu dompetnya ada isinya nih. Makanya dompetnya di mana-mana gitu, nggak terurus dompetnya guys. Kalau ada isinya kan terurus. ATM-nya kosong. Isinya nggak ada. Kalau sekarang mah yang penting mah katanya bisa ngerokok dulu aja. Kalau suruh berhenti ngerokok, ngurangin rokok udah nggak bisa. Tunggu tanggal mainnya. Guys, yang di luar sana klik video abah buat juru kameranya. Kalau abah masih orang yang nggak butuh banget sama duit, ini juru kameranya nih, aduh. Jangan lupa subscribe-nya. Strapnya katanya. Subscribe-nya. Kalau abah mah, yang penting mah ada yang ngurut aja ke rumah abah yang berobat, udah cukup buat abah mah. Ini juru kameranya, aduh. Aduh. Usahanya udah serba salah. Usaha apa zaman sekarang? Sana kameranya ganggu semua. Ini guys, bukan omong kosong nih. Buat gagang HP aja nggak kebeli bos. Beneran. Barangkali ada yang nganggur gitu gagang HP gitu ya. Gagang yang buat ini disumbangin gitu. Atau kasihan katanya. Udah suruh beli aja ya. Nggak apa-apa sih. Ditunggu ya donaturnya kan, barangkali ada yang ikhlas gitu. Buat beli cekrek itu aja buat megang di motor gitu. Supaya nggak jatuh. Maklum lah, baru mulai gitu. Sutradaranya nih belum punya modal. Makanya kalau bos tuh jangan nonton aja video abah ya, suruh dibunyikan loncengnya katanya, tahu abah nggak tahu. Tonton dulu Sampai selesai baru di. sampai selesai baru disaprek katanya, terus di loncengin bunyinya, bunyi gerejanya reng gitu. Aduh, ampun ya. Makanya guys, abah itu awet muda itu, hidupnya santai, ketawa aja, tidak pernah memikirkan apapun gitu. Tapi terus berikhtiar, berdoa gitu.
Tapi kalau abah ya hidup abah tuh masalah gede dikecilin, masalah kecil dihilangin. Jadi senyum itu ada gitu, buat senyum itu ada aja gitu. Abah juga ngalamin gak makan, abah ngalamin di perantauan gak punya uang seperak pun, ngalamin sakit gak punya uang. Baru abah kemarin sakit kan, tapi alhamdulillah Allah menghendaki lain. Banyak yang bantu dari Masjid Al-LH pada nyumbang sama abah suruh pulang ke Garut. Itu kan tadinya tidak ada di otak abah gitu, tapi Allah yang menghendaki abah harus pulang ke Garut dengan biaya cukup gitu. Bukan soal biayanya guys, dikasih mobilnya juga gitu. Makanya minta doanya lah supaya Masjid Al-LH ya LH. supaya megah, supaya syiarnya bagus, mau ngediriin TK diijabah sama Allah. Doanya guys ya. Yang penting pengurusnya amanah. Nah, abah mah bukan tukang urut guys, jadi abah mah ngambil saraf. Kalau megang orang itu saraf yang dipegang sama abah mah bukan. Aduh. Bodyguard aja pernah pembunuh, ngerampok. Dipegang apa mah au. Oh. Aduh. Wah, jangan-jangan harimau keluar ini Pak Hari ini. Ilmu ininya dikeluarin nih, ilmu hitamnya nih. Bekas dulu nih. Wah, jimatnya banyak banget yang dimasukin ke badannya nih. Dulu. Dari mana nih jimat Aduh, udah lupa bah. Dari mana ini campur aduk ini jimat? Campur. Sudah kayak gado-gado ini jimat. Tahun berapa melintang di tempat dunia hitam? Dari 83 bah. Aduh. Mudah-mudahan ini naik ini. Soalnya ini mah bodyguard ini, Jagger. Kalau dulu mau baru dipegang sedikit udah golok kali ke leher abah dulu. Golok becek dulu. Golok ya? Golok beh. Celurit. Golok apa pistol beh? Oh. Tapi silihainya tupai melompat, ketangkap juga ya ya? Maka bah 93 bah. Dia bawa naik pesawat Garuda bah kemarin bah. Tapi di penjara juga enak ya ya dulu ya? Enak bah, dapat duit banyak. Store Iya, semua bah. kalau yang gagah sih enak, tapi yang penjara orang biasa babak belur.
Alhamdulillah udah kena ininya tuh. Hilang sakit masih sakit enggak? Enggak, Bah. Enggak berasa, Bah. Kameranya kusut. Kamera kusut. Juru kameranya yang kusut. Kapan gitu beli mobil harga 2M? Enggak 2M, mobil 50 juta kayak bekas. Enggak apa-apa ya, yang penting dipakai ke Garut enak. Cara aja, guys. Nggak perlu mobil-mobil mewah. Nyewa mahal banget nyewa. Itu abah pernah, anak abah ke Garut pakai motor kapok, gak bisa jalan katanya. Makanya abah beli mobil, bah. Iya, ntar beli sini. Ini asranya ini banget 32. Iya, dinaikin lah, Bah. 32, Bah. Jadi 100, Bah. Dendam banget sama anak Iya. Kayaknya nggak terima gitu. Iya, Bah. Betul, Bah. Kayaknya kalau cerai kayak itu bahagia banget kayaknya. Potong kambing saya, Bah. Langsung bikin nasi tumpeng di tempat apa? Iya. Saking nggak ininya. Dari itu saya, Bah. Kata saya begitu. Tapi buat abah mah doain aja anak yang terbaik, mudah-mudahan dia dapat karomah dari Allah. Dapat hidayah dari sholat, Allah. Bah. Gitu. Saya kirimin Fatihah 7 kali itu, Bah. Itu ke ruh dia, Bah. Supaya kuat. Istri saya itu di rumah ya sampai salah hajat terus tiap hari. Udah diruat, ini udah diruat nih, bagus sih badannya udah diruat. Saya mah tinggal nunggu janji orang aja nih. Ini suruh balik lagi kerja malahan kabur. Kagak balik lagi nih, asralnya yang di angka 32 ini. Iya. Bosenan nih, masih inget main, masih inget nongkrong gitu. Nongkrong daripada gak kerja, Bah. Masih inget nongkrong gitu. Asal mau pergi dari rumah mau ketemu orang ngantuk. Tidur dulu aku. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Keluar. Udah waktunya keluar sekarang mah. Jangan lama di badan nih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi sudurin nas, minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu 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 akbar. La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah.
La haula wala quwata illa. Udah beres nih, sakralnya udah jatuh di angka 51 lah. Insya Allah kalau udah sakral manusia tuh masuk ke 51, kesialannya bakal hilang. Satu. Kedua, dia bakal punya wibawa lagi. Ketiga, kalau ada kemauan dia khusyuk gitu. Ini itu tergolong orang-orang yang bagus, orang-orang yang dapat hidayah dari Allah, yaitu husnul khotimah, dari keburukan menuju kebaikan. Cuman belum stabil, angkanya baru di angka 41. Jadi bisa ke bawah lagi, bisa khusyuk lagi gitu. Makanya yang ada di luar guys, kalau minum tuh jangan dicampur-campur, minum satu. Kalau bisa sih jangan minum, cuman kalau orang peminum ya jangan campur-campur. Takutnya jantungnya kebakar. Ini orang yang udah kuat minum aja nih, udah minum kuat nih banget nih. 5 botol aja nggak mabok nih. Si nih. Nih, ada yang nanyain nih. Katanya bah, kalau orang bertato ibadahnya sah? Enggak, sah. Kan bukan tato yang ngukurin ibadah manusia, tapi niatnya. Kata kiai katanya kalau orang bertato tuh ibadahnya nggak diterima sama Allah. Siapa? Yang nerima ibadah manusia itu cuman Allah, bukan kiai. Jadi orang-orang yang punya tato jangan takut sholat nggak diterima sama Allah. Sebab Allah itu nggak ngelihat tato, tapi ngelihat niat kita. Sebab tato itu masa lalu. Tato itu zaman kita masa lalu lagi jadi manusia yang nggak benar gitu. Tapi kalau orang udah taubat, terus saya harus ngebuang tato dulu. Ngebuang tato itu kan sakit. Makanya saya kata Abah, orang yang bertato ibadahnya sah, 100% sah. Dunia akhirat sama Allah. Yang penting niatnya, bukan tatonya. Buat orang-orang di luar sana yang merasa punya tato terus ibadahnya agak ragu gitu, jangan. Biar orang yang nggak pakai tato badannya bersih, tapi kalau di dalamnya ada munafik itu nggak sah sholatnya, ibadahnya. Di hati merasa dia yang paling benar, dia merasa paling bagus di mata orang lain, itu nggak sah sholatnya. Kalau bajunya merasa lebih rapi, merasa lebih bagus, lihat orang yang pakai celana sholat gitu, padahal dia seorang musafir, dia udah dia mau ngebangun terima sholatnya gara-gara pakai celana kotor. Enggak, Allah itu nggak ngelihat celana kotornya. Sebab di zaman perang Rasulullah juga sholat itu tidak pakai wudhu. Udah sholat aja, waktunya sholat ya sholat, tapi kan lagi perang, pakaian pada pegang pedang, ada yang berceceran darah bajunya itu. Tapi sah aja sholat itu. Kan sholat itu bukan soal bersih atau tidak, tapi hatinya yang bersih. Kalau hatinya belum bersih, makanya jangan suka nyaci orang yang bertato gitu. Takutnya di luar sana kan ada orang katanya pakai tato sholatnya nggak bakal diterima sama Allah. Siapa? Memang dia yang punya surga, dia yang punya neraka. Cuman Allah doang yang punya sifat sempurna. Jadi Allah yang bakal ngurusin umatnya jaga di akhir jaga. Gitu. Masuk neraka atau surganya urusan Allah. Cuman kita diperintahkan suruh ibadah, suruh sholat. Itu doang udah. Ahli sholat juga jangan ngarepin surga. Ini ahli sholat nih, wah saya bakal di atas surganya Firdaus, nggak bakalan ditaruh di surga ecek-ecek. Nah itu udah kafir, udah musyrik. Sebab orang yang beribadah itu cuman satu, ngejalankan perintah Rasulullah, kedua ngejalankan perintah Allah. Sebab sholat itu Isra Mi'raj, oleh-olehnya sholat, langsung sholat itu diperintahin sama Allah, bukan Nabi yang ngurusin sholat. Nah itu tapi sholat itu kalau buat orang yang bertato, sholat aja. Banyak yang bertato sampai penuh badannya gitu, tapi dia jadi ustadz atau jadi kiai gitu. Apa kalau nurut suka ada ceramahnya, katanya suka ada. Ini mah bukan ceramah, ini mah saling
mengingatkan keburukan sama kebaikan. Apa juga nggak panjang-panjang bicara, ini kesatu udah terlalu panjang. Kameranya ada kusuk. Diskusinya ditutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.